Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya yang hadir pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sosialisasi LIDM 2020 khususnya divisi 4, yaitu kreasi poster penghormatan digital penghormatan gender, yaitu dengan tema untuk tahun ini adalah poster digital untuk peningkatan peran gender dalam ketahanan keluarga dan masyarakat untuk menghadapi pandemi dan kesiapan memasuki era tatanan kehidupan baru pasca pandemi. Sebagai pendahuluan perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu dan juga adik-adik mahasiswa bahwa bangsa yang maju peradabannya adalah bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Sebaliknya, kehancuran suatu bangsa di saat wanita atau perempuan dilecehkan dan direndahkan martabatnya. Perempuan di masa pandemi dan terlebih pasca pandemi, di mana kerja dan belajar di rumah menjadi tuntutan berkehidupan, dapat memegang peran yang penting dalam ketahanan keluarga dan bahkan ketahanan masyarakat. Gerakan peningkatan peran dalam kerangka penghormatan gender dapat dilakukan melalui pendidikan, membutuhkan media pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana media sosial Instagram dapat dimanfaatkan. Kita ketahui bahwa sosial media Instagram merupakan salah satu media sosial yang sangat digemari di negara kita. Jadi inilah latar belakang kenapa ada lomba kreasi poster digital penghormatan gender, di mana isu terkini dari gender seperti yang telah kita ketahui di saat kita sedang menghadapi COVID-19, ya, ada di mana peran gender pada ketahanan keluarga dan masyarakat memang perlu ditingkatkan. Seperti yang telah disampaikan oleh UN Secretary General pada April 2020, memang diperlukan sekali bahwa women dan girls itu menjadi sentral dari usaha-usaha kita untuk tetap bertahan di dalam pandemi. Nah, bagaimana peran mahasiswa? Kita tahu mahasiswa merupakan agent of change atau agen perubahan. Nah, melalui kreasi poster digital, di mana kreasi poster digital yang kita maksudkan di sini adalah kreasi poster digital persuasif, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan membuka kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Nah, dengan ini akan menjadi sebuah gerakan atau gerakan yang bergulir. Terusnya tentu akan gerakan ini akan menghasilkan perubahan. Jadi perubahan yang besar jika bisa kita lakukan dari tahap kesadaran, kepedulian, aksi nyata, gerakan, dan perubahan. Nah, di divisi 4, lomba kreasi poster digital penghormatan gender, kita sudah seperti yang telah disampaikan secara umum tadi, ada fase namanya upload daring. Ini jadwalnya, jadi ada pengumuman, launching, kemudian penyiapan proposal dan poster, pendaftaran kepesertaan perguruan tinggi, yang tadi sudah disampaikan bahwa ada persyaratan surat keterangan, ada surat pernyataan dari, surat pengantar dari perguruan tinggi. Di situ dipentingkan pada pendaftaran kepesertaan perguruan tinggi, kemudian ada pendaftaran kepesertaan tim, kemudian unggah poster di IG, kemudian pengiriman tautan posternya di ini. Ya Pak? Pak Iwan. Selanjutnya pada tahap evaluasi daring kita akan melakukan melihat poster di IG, kemudian kita lihat tampilan poster, kreativitas, substansi, originalitas, dan muatan pendidikannya. Dan selanjutnya pada fase final nanti kita akan melakukan pembuatan video presentasi gerakan persuasif yang digagas dalam poster. Jadi yang diumumkan lolos ke fase babak final diharapkan nanti akan membuat video presentasi, unggah video ke YouTube, pendaftaran tim finalis,
penilaian video oleh juri, kemudian tanya jawab via konferensi daring di ruang pertemuan, kemudian ada penilaian respon pengunjung video orasi. Nah, ini babak evaluasi secara lebih detail lomba kreasi poster digital penguatan gender ini seperti yang telah disampaikan. Jadi poster berisi muatan pesan yang sesuai dengan tema, kemudian mencantumkan logo Kemdikbud, kemudian ada logo perguruan tinggi, kemudian menyampaikan juga di sini ada narahubung dan tim pengusulnya. Kemudian poster berupa gambar diam yang salah satu halaman, poster dibuat dalam komposisi pesan visual maupun verbal yang kuat, kemudian tautannya dikirim dengan tautan hashtag LIDN 2020 seperti ini, kemudian poster harus menarik perhatian masyarakat. Nah, ini selanjutnya peserta mengirimkan tautan Instagram ke email. Jadi tautannya ini dikirim ke email, kemudian pengiriman tautan disertai dengan wajib mengunggah kartu tanda mahasiswa dan pengantar perguruan tinggi yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, dan wajib mengunggah surat pernyataan bahwa karya yang dilombakan belum pernah diikut sertakan pada kompetisi lain. Nah, ini penilaian pada babak evaluasi. Kita akan lihat meningkatkan kepedulian pendidikan, muatan inisiatif peningkatan peran gender dalam ketahanan keluarga. Nah, ini bisa melalui aspek sosialnya, ekonomi, kesehatan, ketentraman, khususnya psikologis, spiritual, keharmonisan, dan sebagainya. Kualitas medianya kita lihat posternya, dan daya tarik penyajiannya, apakah eye-catching dan lain sebagainya, ada aspek visual dan narasinya. Kemudian kita tentu akan melihat juga bagaimana narasi yang disampaikan singkat, padat, dan jelas, dan juga memiliki daya tarik dan inspiratif. Kemudian berimpact pada karakter masyarakat, kemudian merupakan gagasan baru, jadi tidak mengulang-ulang kata-kata yang sudah ada dan sudah sering disampaikan di media sosial, kemudian rekognisi dan feedback jumlah like, view, dan share. Nah, babak final seperti ini, sekali lagi babak final ada dua tahapan, yaitu sesi presentasi dan sesi tanya jawab. Pada sesi presentasi, finalis akan menyajikan video presentasinya orasi, yang berupa orasi tanpa teks selama 8-10 menit diunggah di YouTube. Kemudian sesi tanya jawab tim finalis dengan dewan juri selama 10 menit untuk tiap tim finalis di ruang pertemuan daring yang disediakan oleh panitia. Selanjutnya penjurian ini yang akan dilakukan oleh tim juri. Kemudian ini adalah lomba kreasi penilaian pada babak final. Kita akan melihat daya tarik penyajian secara verbal, kemampuan menginspirasi dan persuasi, kemudian peran dan kerjasama tim, kemudian muatan konten kreativitas masalah dan solusi pada topik gender yang dibawakan, kemudian kemampuan tanya jawab, kemudian kita juga lihat kualitas video orasinya, kemudian kita lihat juga hasil penilaian audiens atau penonton, kemudian juga kita tetap menggunakan nilai poster yang sebelumnya 30%. Nah, ini adalah beberapa poster finalis yang kita pilih waktu kemarin tahun 2019. Ini adalah finalis. Nah, ini yang merupakan pemenang. Jadi kreasi poster digital persuasif, di mana di dalam poster ini merupakan salah satu presentasi, di mana presentasi itu adalah like a gift, seperti kita memberikan hadiah kepada audiens kita, sehingga audiens kita menjadikan senang atau bahagia, di mana presentasi yang disampaikan baik poster maupun oralnya ini adalah melibatkan persiapan dan delivery dari critical subject matter. Jadi secara logis dengan bentuk yang padat, dengan komunikasi yang efektif. Artinya bahwa penyajian poster terlebih dalam Instagram, di mana di sana sangatlah singkat dilihat oleh audiens. Jadi benar-benar mahasiswa kita latih untuk melakukan komunikasi yang efektif. Jadi poster yang kita nilai adalah poster yang persuasif, bukan poster yang informatif seperti layaknya pada kalau adik-adik
atau kita membuat pada konferensi ilmiah atau seminar ilmiah menyajikan poster, tidak seperti itu. Jadi juga tidak instruksional, tetapi adalah persuasif poster. Jadi meyakinkan penonton untuk mengikuti aksi tertentu. Jadi kita tahu bahwa ada 6 prinsip dalam persuasi, ada reciprocity, kemudian ada scarcity, kemudian ada authority, kemudian ada konsistensi, kemudian ada liking, kemudian ada konsensus. Nah, adik-adik bisa menggunakan prinsip-prinsip ini di dalam menarik perhatian dan menginspirasi dan juga menyebabkan audiens kita terinspirasi, kemudian akhirnya tergerak hatinya untuk melakukan gerakan yang menyebabkan penghormatan kepada gender lebih diutamakan. Jadi Instagram poster ya ini seperti ini. Jadi dia adalah scientific populer, kemudian simple, fokus dan bold, dan memiliki kreativitas. Jadi ditonjolkan kreativitasnya dengan bold dan simple gitu. Kemudian menggunakan kata-kata yang dipilih, yang meaningful dan inspiring. Kemudian memiliki gambar yang eye-catching dan atraktif sehingga orang melihatnya. Karena begitu banyak gambar yang ada di dalam Instagram yang dilihat sedemikian rupa. Kalau memiliki eye-catching mungkin orang akan bertahan lebih lama di sana karena memiliki energi atraktif yang lebih besar. Dan mudah dibaca, kemudian mudah diikuti dengan struktur yang harmoni. Jadi dengan struktur gambar, kemudian dengan struktur bentuk, kata-kata, huruf, dan lain sebagainya. Tetapi tetap mengikuti aturan yang kita tetapkan di dalam lomba. Jadi poster digital ini gambar harus sangat mendukung impresi gagasan secara visual. Poster dibuat dengan perangkat lunak aplikasi komputer, jadi tidak kita perkenankan dia gambar sendiri dengan tangan gitu, dengan handmade gitu, tidak. Tetapi dialah menggunakan aplikasi komputer, kemudian resolusi minimal 300 dpi. Nah, nanti kalau tim lolos finalis tentu akan menyiapkan video presentasi yang berupa orasi. Nah, ini adalah bagaimana tips kita menyiapkan video presentasi tersebut, apa yang perlu diperhatikan, konten, structure, quality, unity, dan koherensi. Kemudian mungkin ini adalah salah satu contoh bagaimana persuasif video presentation itu dapat dilakukan dalam 10 menit maksimum. Jadi kita bagi 3 part, ada introduction, content, idea, dan persuasion-nya. Jadi demikian isinya, masing-masing ada introduction-nya, kita perkenalkan nama dulu, kemudian background dan presentasi, kemudian mengenalkan posternya. Kemudian kontennya kita bikin dengan konflik of cognitive biasanya, yang bisa menyadarkan orang, kemudian menjelaskan posisi isu gender yang dibahas, kemudian arti dari picture, the word dalam poster yang disampaikan, kemudian menjelaskan secara konstruktif solution dari gender problem yang difokuskan pada poster. Jadi persuasionnya bagaimana melihat langkah ke depan dari gerakan ini, kemudian bagaimana menjelaskan secara jelas gerakan sosial yang akan dituju, kemudian bagaimana mengajak audien untuk segera bertindak atau bergerak. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.